Siang ini saya bersama Pangdam Jaya Jayakarta akan melakukan press release terkait dengan penyerangan terhadap anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas. Tadi pagi sekitar pukul 00.30 WIB di jalan tol Jakarta Cikampek kilometer 50 telah terjadi penyerangan terhadap anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan terkait dengan rencana pemeriksaan MRS yang dijadwalkan berlangsung hari ini jam 10.00 WIB. Berawal dari informasi bahwa akan terjadi pengerahan massa pada saat saudara MRS dilakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya dari berbagai sumber, termasuk rekan-rekan media mungkin mendapatkan berita melalui WA Group bahwa akan ada pengerahan kelompok massa untuk mengawal pemeriksaan MRS di Polda Metro Jaya. Terkait dengan hal tersebut, kami Polda Metro Jaya kemudian melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut. Dan ketika anggota Polda Metro Jaya mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut MRS, kendaraan petugas dipepet, lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan ini. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang kemudian melakukan tindakan tegas terukur, sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang meninggal dunia sebanyak 6 orang. Saya ulangi, terhadap kelompok MRS yang melakukan penyerangan terhadap anggota dilakukan tindakan tegas dan meninggal dunia sebanyak 6 orang. Untuk kerugian yang dialami oleh petugas adalah sebuah kendaraan yang rusak karena dipepet serta terkena tembakan dari kelompok yang melakukan penyerangan. Pada kesempatan ini kami menghimbau kepada saudara MRS agar mematuhi hukum, memenuhi panggilan penyidik dalam rangka pemeriksaan. Apabila saudara MRS tidak memenuhi panggilan, kami tim penyidik akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, kami, saya dan Pangdam Jaya menghimbau kepada saudara MRS dan pengikutnya untuk tidak menghalang-halangi proses penyidikan, karena tindakan tersebut adalah tindakan yang melanggar hukum dan dapat dipidana. Dan
apabila tindakan menghalang-halangi petugas, membahayakan keselamatan jiwa petugas, saya bersama Pangdam Jaya tidak akan ragu untuk melakukan tindakan yang tegas. Sekian rekan-rekan sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fi hadzal maqam asy-syarif nu'azzi jami'a ahli baitil mujahidin asy-syuhada. أعظم الله أجركم وأحسن الله عزاكم وغفر الله لأمواتكم أجمعين وكتب الله في قلوبكم صبرا جميلا آمين يا رب العالمين. Ahiba'il kiram, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa poin penting untuk segenap keluarga para syuhada, segenap pengurus Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, segenap laskar, aktivis dan simpatisan Front Pembela Islam, bahkan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Yang pertama, bahwa keterangan pers secara resmi yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam tentang kronologis penembakan yang terjadi isinya adalah benar. Sekali lagi saya sampaikan, kronologis yang sudah dibuat dan disebarluaskan oleh Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, saya memberikan kesaksian sebagai salah satu saksi korban yang ada dalam kejadian bahwa isi keterangan pers itu benar. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa pada saat kejadian tidak ada satupun di antara kami, baik saya dan keluarga maupun seluruh laskar pengawal yang begitu setia, yang mengira kalau yang melakukan pengejaran, mepet, mengganggu adalah dari kepolisian. Sama sekali kami tidak pernah menduga, kami tidak pernah mengira, apalagi kami menuduh. Yang kami tahu, mereka adalah orang-orang jahat yang ingin mencelakakan kami. Dan jumlah mereka bukan 1, 2, 3 mobil. Banyak sekali mobil saling silih berganti, berupaya untuk maju ke depan, untuk bisa sampai ke mobil Habib Hanif yang persis ada di belakang saya, bahkan untuk bisa mencapai mobil saya yang ada di depan. Tapi dengan gagah luar biasa, para syuhada kita, laskar-laskar pengawal yang paling belakang ini, sudah ada 2 mobil. Luar biasa. Mereka cerdas, mereka brilian, mereka berani. Mereka dengan begitu luar biasa mengendalikan situasi dan kondisi, sehingga para penjahat tadi tidak satupun yang berhasil untuk mencapai kami. Ini menunjukkan bagaimana sigapnya mereka, cerdasnya mereka, pintarnya mereka, beraninya mereka tanpa senjata. Itu kedua yang ingin saya sampaikan. Dan poin ketiga, bahwa tuduhan kalau pengawal-pengawal kami dipersenjatai adalah fitnah besar, bohong besar. Tidak ada satupun pengawal kami yang dipersenjatai, karena kami tidak pernah mengira, sekali lagi, kalau kami akan diperlakukan seperti itu. Pengawal-pengawal ini pengawal standar keluarga biasa. Pengawal standar keluarga biasa. Saya ada 4 mobil, semua isinya keluarga, anak, mantu, saudara, cucu-cucu kami semua ikut. Ada 3 masih bayi, masih minum air susu ibu.
Dan masih ada yang 4 saudara yang di bawah 5 tahun, bahkan yang di bawah 3 tahun. Jadi benar, ya, kami sekeluarga semua sudah. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah para laskar ini mengawal. Tugas mereka mengawal, bukan untuk mengganggu siapapun. Jadi sudah benar mereka melaksanakan tugas. Ketika begitu banyak mobil ingin menyalip, ingin membahayakan kami, mereka melakukan tugas dengan sangat cantik. Mereka tidak mencelakai orang dengan sangat cantik, yaitu bagaimana mereka mengusir satu persatu mobil-mobil tersebut sehingga tidak berhasil masuk ke dalam rombongan. Dan subhanallah, ya kawan, yang keempat yang bisa sampaikan di sini, dengan takdir Allah, laulahum, tanpa mereka ini para syuhada, mungkin kami sudah digiring ke medan pembantaian yang mereka rencanakan. Allah mentakdirkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, saya dan keluarga siap setiap saat untuk menghadapi mati syahid, ya. Kami tidak akan pernah mundur selangkah pun juga. Tidak akan pernah takut untuk menghadapi segala ancaman dan teror. Maka itu saya sampaikan sekali lagi, 6 laskar yang mati syahid ini, mereka laskar yang luar biasa. Mereka laskar yang setia. Bahkan Anda bisa dengarkan dalam rekaman-rekaman yang tersebar, yang viral di mana-mana, ya kawan. Bagaimana mereka tertawa, saudara, senang begitu melihat saya dan keluarga semua sudah terbebas dari penjara. Begitu mereka melihat saya dan keluarga semua sudah berhasil meluncur keluar dari penjara, mereka senang. Padahal sebentar lagi mereka akan dibantai, mereka digiring ke medan pembantaian. Dan sampai saat itu kami tidak pernah tahu kalau mereka yang melakukan pembantaian adalah pihak kepolisian. Kami tidak pernah tahu, kami tidak pernah sebutkan, kami tidak pernah menuduh. Bahkan dalam keterangan pers Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam masih dicantumkan orang tidak dikenal. Karena kami tidak berani menuduh siapapun tanpa bukti. Kami nggak berani menuduh siapapun tanpa saksi. Itu ajaran Islam. Nggak boleh kita menuduh siapapun tanpa bukti dan saksi, ya Pak. Tapi subhanallah, tatkala dari pagi sampai siang, kami kerahkan laskar-laskar Kerawang dipimpin oleh pimpinannya masuk ke setiap rumah sakit di wilayah Kerawang, masuk ke setiap kantor polisi, saudara, di Kerawang, menyapu bersih itu jalan tol. Saudara, setiap rest area didatangi semua dalam rangka untuk mencari para syuhada ini. Di mana mereka? Di mana mereka? Tapi subhanallah, akhirnya Allah buka mulut yang membantai, saudara. Allah buka mulut mereka. Allah buka mulut mereka, saudara. Gak bisa mereka sembunyikan, saudara. Allah Maha Kuat, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Allah buka siang itu Kapolda Metro Jaya mengakui, ya Pak, kalau para penyerang, para penyergap, para penguntit, saudara, yang kami semula juga mereka bajingan penjahat, saudara, yang ingin mencelakai kami, ternyata diakui sebagai bagian daripada penyelidikan, bagian daripada penyidikan Polda Metro Jaya. Bukan kami yang menuduh, mereka yang mengaku, ya Pak. Kalau mereka menutup mulut, tidak pernah mengaku, sampai kapanpun kami tidak akan pernah tahu, ya Pak. Subhanallah, pertolongan Allah hanya hitungan jam, saudara. Allah buka mulut mereka. Padahal logikanya kalau mereka tutup seumur hidup pun kami tidak bakal tahu, ya Pak. Tapi Allah Maha tahu, Allah Maha berkehendak. Allah buka mulut mereka, saudara. Allah buka pengakuan mereka, saudara, sehingga sekarang menjadi terang benderang siapa para pelaku penjahat itu, saudara. Ini poin-poin penting yang ingin saya sampaikan. Dan semalam, saudara, kita sudah membentuk tim untuk memeriksa secara utuh bagaimana kondisi daripada 6 jenazah syuhada kita. Saya sudah mendapatkan laporannya secara lengkap. Nanti pada saat yang tepat akan kita adakan siaran pers secara nasional. Dan saya sampaikan kepada semua, seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, kami akan menempuh jalur hukum secara prosedur. Kami akan kejar siapapun yang terlibat dalam pembantaian ini. Kami tidak akan biarkan mereka tidur tenang sampai mereka lari ke lubang sebut. Maka itu saya minta kepada seluruh
rakyat dan bangsa Indonesia. Tahan diri, sabar. Kita hadapi dengan elegan. Kita tempuh prosedur hukum yang ada. Karena kalau prosedur hukum ini ditempuh dengan baik, insya Allah semua akan terbongkar ya. Siapa yang melakukan pembantaian di medan lapangan, sampai siapa yang menjadi otak saudara yang mengatur ini semua akan terungkap. Tapi kalau Anda emosi, kalau Anda berjuang sendiri-sendiri, maka ini akan terkubur, tidak akan pernah terungkap ya kawan. Maka itu saya minta sekali lagi, sabar. Sabar. Ada saatnya ya kawan. Ada saatnya kita akan melakukan perlawanan. Ada saatnya ya kawan. Syuhada kita yang 6 ini saudara, mereka sudah melakukan tugas jihadnya menjaga habaib, menjaga ulama, dan mereka sudah mendapatkan hadiahnya dari Allah, mati sebagai syahid. Insya Allah syahadat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sengaja memang kami yang meminta keridhaan dari keluarga masing-masing untuk bisa mereka dimakamkan di pondok pesantren agrokultural markas syariat ini. Akan tapi salah satu daripada syuhada kita atas permintaan keluarga mereka, ibu bundanya yang begitu cinta kepada sang anak ya Wan, dibawa ke rumahnya dan dikubur di rumahnya. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan semua syuhada yang nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak ingin berpanjang lebar lagi, tapi sekali lagi bahwa di PP FPI sudah berkomitmen dengan seluruh ormas-ormas Islam yang ada ya Pak. Anda bisa lihat bagaimana ormas-ormas Islam sudah memberikan pernyataan sikap dari berbagai kalangan, di mana kita kompak semua satu kata bahwa harus dibentuk tim pencari fakta independen yang melibatkan semua elemen, yang melibatkan Komnas HAM, Amnesty Internasional. Bahkan kami minta juga Komnas HAM anak untuk ikut berbuat. Karena di dalam kejadian itu ada yaitu 3 bayi dan masih ada lagi yaitu 4 balita ditambah 1 lagi balita dari salah seorang anak kerabat kami ya Pak. Jadi pada kejadian itu tidak kurang dari 12 wanita, 3 bayi dan 6 balita yang masih berada di bawah usia 5 tahun. Komnas HAM anak tidak boleh membiarkan, karena pada saat kejadian itu ada bayi-bayi kami yang ketakutan karena mobil itu meluncur tidak semestinya. Dalam goncangan mobil tersebut, bayi-bayi itu menangis, ibu-ibu itu menangis, mereka terteror, terintimidasi, mereka bukan tidak takut, ini satu teror yang luar biasa. Nah, karena itu sekali lagi Komnas HAM perempuan, Komnas HAM anak, mereka semua harus ikut terlibat. Tidak boleh ketidakadilan, tidak boleh kezaliman semacam ini dibiarkan terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau hari ini kejadian sadis brutal seperti ini bisa menimpa saya dan keluarga, bisa menimpa 6 syuhada ini ya Pak, maka kalau dibiarkan besok akan bisa menimpa siapa saja warga negara Indonesia di negeri ini. Maka itu saya ajak semua elemen bangsa ini, dari mulai presidennya, DPR-nya, dan seluruh institusi kenegaraan terlibat, yaitu secara bersama-sama untuk mengungkap fakta yang sebenarnya apa yang terjadi di balik semua ini. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi ya ikhwan, malam itu saya dan keluarga keluar lewat dari jam 10 malam. Kenapa kami lewat dari 10 malam? Karena kami pikir kalau keluar jam 7 atau batal maghrib banyak kredit macet di jalan ya ikhwan. Nah lewat dari jam 10 supaya jalan agak senggang. Nah, kami harap sekitar jam 12 atau lewat kami sudah sampai di tujuan. Tujuan kami suatu tempat peristirahatan yang memang cocok buat kesehatan. Kami sedang membutuhkan sedikit waktu lagi untuk memulihkan yaitu tenaga kami, kesehatan kami. Dan selain itu juga saudara, kami tidak pernah menyangka kalau perjalanan kami malam itu sebetulnya sudah direncanakan oleh pihak lain untuk digiring ke medan pembantaian. Kami tidak pernah menyangka dan kami tidak pernah menduga. Tujuan kami hanya ke tempat peristirahatan, dan sehingga kalau jam 12 atau setengah 1 kami sudah sampai, kami beristirahat, dan subuh kami punya pengajian keluarga. Baca Al-Quran, baca hadis, baca zikir, hanya khusus untuk keluarga kecil kami saja, untuk anak, menantu, cucu, dan untuk baby sister yang menemani cucu-cucu kami, itu juga untuk beberapa anggota kerabat kami. Jadi kami tidak pernah menyangka acara yang sebetulnya begitu sederhana, indah, saudara, ternyata sedang digiring ke medan pembantaian. Dan subhanallah,
Akhirnya kami semua selamat berkat apa? Dengan takdir Allah, berkat perjuangan keenam syuhada ini. Tanpa perjuangan keenam syuhada ini, mungkin kami saat ini tidak bertemu Anda lagi di sini. Maka itu saya sampaikan sekali lagi kepada keluarga para syuhada, Anda semuanya harus bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, ridho kepada keputusan Allah, dan jangan khawatir, keluarga Anda yang kembali kepada Allah ini mati sebagai syahid, Allah akan masukkan mereka ke dalam surganya, dan Allah akan berikan kepada mereka kelak syafaat untuk menolong seluruh anggota keluarga agar bisa dimasukkan ke dalam surganya.